Gue bukan takut sama pocong atau kuntilanak yang katanya hobi nongkrong di pohon Kamboja. Di umur 20 sekian ini, ketakutan terbesar gue adalah notifikasi tagihan paylater dan cicilan motor yang jatuh tempo besok pagi. Malam Jumat Kliwon bagi orang lain mungkin mencekam tapi Bogigyu. Ini cuma waktu yang tepat buat healing tipis-tipis di atas motor tua. Saat warga komplek mengunci pintu ropetret karena isu hantu pengetuk pintu, gue justru memutar kunci kontak. Setannya keluar malam, gue keluar beban hidup. Gumam gue sambil memacu motor menembus kabut tipis di jalan lingkar kota. Angin malam yang menusuk tulang terasa lebih jujur daripada basa-basi atasan gue di kantor tadi siang. Jalanan mulai sepi, hanya ada lampu merkuri yang berkedip sekarat di kejauhan. Gue gak peduli kalau ada sosok putih yang mengintip dari balik pohon besar. Selama dia gak minta sumbangan atau nagih utang, kita aman. Gue memutuskan untuk berhenti di sebuah jembatan tua yang terkenal angker, tempat yang katanya sering jadi lokasi penampakan. Gue turun dari motor, menyalakan rokok, dan menatap aliran sungai yang hitam pekat di bawah sana. Tiba-tiba, suhu udara turun drastis, membuat napas gue membentuk uap kecil. Dari sudut mata, gue melihat sesosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri tepat di samping motor gue. Gue cuma menoleh sekilas, lalu kembali menatap sungai. Bang, kalau mau nakutin, antre ya. Masalah hidup gue lagi lebih serem daripada muka lo. Ucap gue datar tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sosok itu mengeluarkan suara geraman rendah yang menggetarkan aspal, seolah tersinggung karena eksistensinya dianggap remeh. Bau busuk bangkai menyerbak, mencoba mengusik indera penciuman gue yang sudah terbiasa dengan polusi kota. Gue justru tertawa kecil, tawa yang terdengar getir di tengah kesunyian malam. Lo cuma bisa bikin merinding, tapi cicilan gue bisa bikin gue mati pelan-pelan. Kita beda kasta dalam hal teror, mas bro. Bayangan itu perlahan mendekat, tangannya yang panjang dengan kuku-kuku hitam mencoba menyentuh bahu gue. Gue bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalar, seolah-olah nyawa gue hendak ditarik keluar. Gue membalikkan badan, menatap tepat ke arah wajahnya yang hancur dan berair. Ambil aja nyawa gue kalau berani, tapi tolong lunasin dulu semua utang gue di bank. Sanggup nggak? Tantang gue dengan nada menantang. Makhluk itu terdiam, gerakan tangannya terhenti di udara. Sepertinya setan pun bingung menghadapi manusia yang sudah kehilangan gairah hidup dan ketakutan duniawinya sendiri. Keheningan yang aneh menyelimuti jembatan itu selama beberapa menit. Kami hanya berdiri berhadapan satu makhluk terkutuk dari alam gaib dan satu manusia yang dikutuk oleh sistem ekonomi yang kejam. Perlahan, sosok itu mulai memudar, menyusut kembali ke dalam kegelapan di bawah jembatan. Geramannya berubah menjadi suara desis yang terdengar seperti rasa kasihan. Atau mungkin dia cuma malas berurusan dengan orang depresi. Gue membuang puntung rokok ke sungai, lalu kembali menaiki motor. Beban di pundak gue memang gak hilang, tapi setidaknya malam ini gue menang adu mental lawan penghuni alam sebelah. Gue memutar balik motor, kembali menuju realita kota yang lebih horor daripada sekadar hantu penunggu jembatan. Di jalan pulang, gue melihat spanduk besar bertuliskan pinjaman cepat cair yang menurut gue jauh lebih menakutkan daripada makhluk tadi. Setannya mungkin sudah kembali ke liang lahat. Tapi gue masih harus terus berjalan memikul beban hidup yang gak ada habisnya. Karena pada akhirnya, hantu paling nyata adalah diri kita yang dipaksa bertahan di dunia yang makin gila.